Kamboja merupakan negara di kawasan Indochina yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kamboja menjadi sebuah negara berdaulat sejak kepergian Prancis dari Indochina sekitar 1955. Latar belakang konflik Kamboja adalah berawal dari masalah politik dan perebutan kekuasaan. Hal ini diawali ketika Kamboja merdeka dari tangan Prancis pada tahun 1953 melalui Perjanjian Jenewa. Semuanya berawal dari tahun 1955 ketika ada seorang pangeran yang naik tahta buat memimpin Kamboja. Namanya Pangeran Norodom Sihanouk. Sebelum Kamboja merdeka, pangeran ini punya cara pandang nasionalis yang bikin dia berpikir bahwa negaranya harus lepas dari cengkraman Prancis. Tapi, waktu dia udah naik tahta, Sihanouk nyiptain ideologi atau cara pandang sosialisme Buddha atau sosialisme yang berprinsip pada ajaran Buddha dan dijadiin itu sebagai ideologi nasional. Di masa pemerintahan Sihanouk, Kamboja pun menjalin kedekatan sama negara-negara komunis seperti Cina atau Vietnam Utara. Akibatnya, kebijakan-kebijakan negara pun makin condong ke komunisme. Terlebih lagi, Cina menawarkan bantuan ekonomi untuk Kamboja yang waktu itu baru saja merdeka. Hal inilah yang bikin Sihanouk mulai berselisih sama oposisi alias pihak-pihak di pemerintahan yang punya cara pandang politik berbeda dari dia. Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konflik masa pemerintahan Sihanouk tahun 1955 sampai dengan 1970. Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintah Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Yang kedua, ada konflik masa Lon Nol tahun 1970 sampai 1975. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Disadur dari buku Sejarah Asia Tenggara 1988 karya D.G.E. Hall, pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April tahun 1975. Selanjutnya, Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. Yang ketiga, ada konflik masa Pol Pot tahun 1975 sampai 1979. Rezim demokratik Kamboja pimpinan Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Dalam buku Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer 2013 karya MC Rick Flash dan kawan-kawan, rezim Pol Pot melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrem. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan massal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional atau disingkat FONSK yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot. Pada 7 Januari 1979,
FONSK melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja. Konflik berkepanjangan di Kamboja membawa dampak yang besar bagi dunia internasional. Yang pertama, pengungsi Kamboja banyak menetap di daerah perbatasan, sehingga menimbulkan masalah perbatasan di Indochina. Yang kedua, munculnya krisis sosial, bencana alam, dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Yang ketiga, krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Yang keempat, Vietnam mencampuri urusan dalam negeri Kamboja, bahkan turut mengendalikan pemerintahannya. Peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dilakukan melalui perundingan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 di Bogor pada 25 sampai dengan 28 Juli 1988. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yakni Ali Alatas. JIM 1 berhasil mengumpulkan para pihak yang bersengketa buat saling berdiskusi, mendengarkan kemauan satu sama lain, dan cari jalan tengah buat permasalahan mereka. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 1989 diadakan lagi Jakarta Informal Meeting 2 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, gencatan senjata di semua wilayah Kamboja. Yang kedua, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja selambat-lambatnya 30 September 1989. Yang ketiga, pembentukan pemerintah mengikut sertakan 4 kelompok yang bersengketa di Kamboja. Dan yang kelima, pengawasan internasional atas penarikan pasukan Viet. Konflik di Kamboja baru benar-benar selesai secara resmi ketika para pihak menandatangani Perjanjian Paris pada 23 Oktober 1991. Isi perjanjian ini pada pokoknya adalah para pihak yang bersengketa sepakat buat menyelesaikan konflik ini secara menyeluruh.